Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pecinta ilmu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita bertemu di The Channel of Ngaji, belajar mengaji dan mengkaji. Tema yang akan kita bahas pada hari ini yaitu ahammiyatu ta'limil lughatil arabiyyah, urgensi belajar bahasa Arab. Sebagaimana kita ketahui bahwa bahasa Arab merupakan bahasanya kaum muslimin di seluruh dunia. Bahasanya Al-Quran, bahasa yang kita gunakan di dalam sehari-hari kita, di dalam doa-doa kita, di dalam zikir-zikir kita. Oleh karenanya, penjelasan berikut ini mudah-mudahan memberikan semangat kepada kita untuk terus belajar bahasa Arab. Kita akan bahas terlebih dahulu ahammiyatu al-lughah al-arabiyyah wa makanatuha, urgensi dan kedudukan bahasa Arab itu sendiri menurut pandangan Islam. Pertama, bahasa Arab itu merupakan bahasa syariat dan bahasa keagamaan. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, berkata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ma'lumun anna ta'allumal arabiyyati wa ta'limal arabiyyati fardun 'alal kifayah. Wa qala aydan innal lughatal arabiyyata minad din wa ma'rifatuha fardun wajibun. Fa inna fahmal kitabi was sunnati fardun wa la yafhamu illa bil lughatil arabiyyah. Wa ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesungguhnya memahami kitab dan sunnah adalah wajib, dan keduanya tidak bisa difahami kecuali dengan bahasa Arab. Dan apa-apa yang tidak bisa terpenuhi sebuah kewajiban kecuali dengannya, maka ia adalah wajib. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala juga berkata, ma jahulan nas walakhtalafu illa litarkihim lisanal Arab. Tidaklah manusia berada dalam kebodohan dan perpecahan kecuali disebabkan karena mereka meninggalkan bahasa Arab. Lalu yang kedua, kedudukan bahasa Arab itu adalah sebagai bahasa syiar dan bahasa dunia Islam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Hajj ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Kemudian Allah sebutkan juga di dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Yang ketiga, bahasa Arab merupakan bahasa thaqafah dan bahasa peradaban. Bahasa Arab mempengaruhi bahasa Persia, bahasa Turki, Urdu, Melayu, Hausa, dan Swahili. Artinya, di bawah pengaruh Islam, kosakata bahasa Arab banyak dipakai dalam berbagai bahasa di dunia. Bahasa Arab juga merupakan bahasa daerah sekitar 150 juta orang di Asia Barat dan Afrika Utara, yang merupakan 22 negara yang menjadi anggota Liga Negara-Negara Arab. Bahasa ini juga merupakan bahasa hukum Islam
yang mendominasi kehidupan semua muslim dan digunakan sebagai bahasa kebudayaan Islam yang diajarkan di ribuan sekolah di luar dunia Arab. Dari Senegal sampai Filipina, bahasa Arab dipakai sebagai bahasa pengajaran dan kesusastraan, pemikiran di bidang sejarah, etika, hukum, dan fikih, serta kajian kitab. Demikian yang disampaikan oleh Direktur Pendidikan Tinggi Islam Departemen Agama, Profesor Dr. Mahasin. Kemudian, ahibbati fillah rahimakumullah, al-adillatu fil hithi ala ta'allumil lughah. Lalu apa dalil-dalil yang memotivasi untuk belajar bahasa Arab? Yang pertama, dalil Al-Quran. Jelas Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Az-Zumar ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Qur'anan Arabiyyan ghairu dhi 'iwajin la'allahum yattaqun. Ialah Al-Qur'an dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya supaya mereka bertakwa. Yang kedua, Allah sebutkan 4 kali di dalam surah Al-Qamar, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang-orang yang mengambil pelajaran? Lalu dalil dari As-Sunnah atau dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma ahibbul arab li thalathin li'anni arabiyyun wal qur'ana arabiyyun wa kalama ahlil jannati arabiyyun. Al-Hakim fil Mustadrak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, cintailah bahasa Arab karena 3 hal, yaitu karena aku adalah orang Arab dan Al-Qur'an dengan bahasa Arab dan bahasa penghuni surga adalah bahasa Arab. Kemudian hadis yang lain menyebutkan qala Rasul alaihi salatu wassalam wa laysatil arabiyyatu bi ahadikum min abin wala ummin fa innama hiyal lisan man takallama al arabiyyata fahuwa arabiyyun, rawahu Ibnu Asakir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Arabnya seorang dari kalian bukanlah karena bapak atau ibunya, tapi ia adalah karena lisan bahasa. Barang siapa yang berbicara dengan bahasa Arab, maka dialah orang Arab. Kemudian perkataan sahabat, yakni sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, ta'allamu al-arabiyyata fa innaha tathbutul aqla wa tazidu fil muru'ah. Umar berkata, pelajarilah bahasa Arab karena itu dapat menguatkan akal dan menambah kewibawaan. Kemudian beliau juga berkata, ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena ia adalah bagian dari agamamu. Alhamdulillah, jadi tambah semangat untuk belajar bahasa Arabnya. Kemudian yang terakhir, ad-dalilul mufid haula ta'allumil arabiyyah. Tips seputar belajar bahasa Arab. 1. Mengenal karakteristik bahasa Arab itu sendiri. Yang pertama, bahasa Arab itu adalah bahasa yang mudah, suhulah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Qamar tadi, ya. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari, ya. Maka siapa di antara kalian yang ingin mengambil pelajaran? Kita tahu bahwa Al-Qur'an di sini bahasa Arab. Berarti ketika Allah mudahkan Al-Quran untuk dipelajari, maka Allah juga mudahkan bahasa Arab untuk dipelajari. Yang kedua, karakteristik bahasa Arab itu indah. Indah dibaca, indah didengar, bahkan indah ditulis. Jamilah. Yang ketiga, syamil. Ya, syamil mencakup keseluruhan makna. Contohnya kalimat Rabb dan Ilah. Kemudian yang selanjutnya, mu'jizat. Padat dan mengandung makna luas. Mu'jizah. Yang selanjutnya cerdas, fatana. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an berbahasa Arab agar kalian bisa memahami. Yang terakhir, bahasa Arab itu merupakan bahasa yang jelas, wadihah. Qur'anan Arabiyyan ghairu dhi 'iwajin la'allahum yattaqun. Yang kedua,
mengatasi hambatan belajar bahasa Arab. Bisa jadi hambatan-hambatan di dalam bahasa Arab itu, dalam belajar bahasa Arab itu, yang pertama adalah kurang menghayati motivasi dalam belajar. Yang kedua, meyakini bahwa bahasa Arab adalah sulit. Yang ketiga, kurang lancar dalam membaca Al-Quran. Tidak adanya lingkungan yang mendukung, sarana pembelajaran terbatas, kurangnya partner atau guru untuk praktek, atau ingin cepat menuai hasil, atau tidak murojaah pelajaran yang lalu. Kemudian kita harus menciptakan lingkungan yang kondusif. Pertama, mempunyai komunitas bahasa Arab. Yang kedua, menentukan Arabic Day atau Arabic Hour. Yang ketiga, memperbanyak mendengar berita nasyid berbahasa Arab, atau mencoba membaca secara sederhana ya kitab-kitab yang berbahasa Arab. Kemudian membuat dan menempelkan slogan pengumuman berbahasa Arab. Kemudian praktek baik sendiri maupun berjamaah, atau juga ikut majelis bahasa Arab. Akhirnya bahasa Arab itu mudah, hanya saja membutuhkan kesabaran. Nah, sabar itu yang benar-benar susah. Selamat bersabar para pecinta ilmu. Tetap terus jaga semangat untuk belajar bahasa Arab, karena Allah sesungguhnya telah jamin kemudahan di dalam belajar. Dan yang paling penting semuanya, semoga kita diberikan istiqomah, semangat konsisten di dalam menuntut ilmu ini, karena ilmu ini sangat mahal harganya. Ilmu ini ibarat cahaya yang akan menerangi kehidupan dunia dan akhirat kita. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.